Alhamdulillah, mandat rakyat yang dipercayakan kepada pasangan Irwan Dinova untuk menjalankan visi dan misi pembangunan periode 2017-2022 sudah memasuki tahun keempat. Selama kurun waktu itu, berbagai ikhtiar terus dilakukan untuk mewujudkan 9 misi yang menjadi basis dukungan rakyat Aceh, termasuk ketika Kepala Pemerintah Aceh dijabat Nova Iriansyah. Di tahun keempat ini, meski Aceh ikut dilanda pandemi COVID-19, setidaknya ada 11 sektor yang patut disyukuri dari ikhtiar menjalankan program Aceh Hebat. Mulai dari usaha menumbuhkan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia. Terkait kemiskinan dan tenaga kerja misalnya, pemerintah Aceh telah membangun rumah layak huni untuk warga kurang mampu sebanyak 8.828 unit. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 38.700 orang. 12.044 orang fakir miskin memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dan 3.588 orang warga yang belum beruntung ikut diberdayakan. Di sektor ketenaga kerjaan, pemerintah Aceh berhasil melakukan pembinaan terhadap 200.449 unit UMKM, memberikan modal usaha bagi pengusaha pemula sebanyak 3.914 orang, peningkatan jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 42.091 unit, hingga pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk 6.926 orang. Sementara indeks pembangunan manusia selama 4 tahun terakhir juga menoreh angka yang cukup positif. IPM Aceh berada di atas rata-rata nasional, di mana IPM Aceh tahun 2020 yang berada di angka 71,99. Meningkatnya IPM disebabkan oleh peningkatan pada 4 komponen pembentuk indeks. Keempat komponen tersebut yakni indikator umur harapan hidup atau rata-rata usia tertua masyarakat, indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat standar hidup layak alias pendapatan per kapita. Di sektor perekonomian, investasi nilai tambah dari sektor real dan ekonomi kreatif juga berhasil menoreh angka menggembirakan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi kreatif, 10.126 unit, peningkatan ekspor Aceh sebesar 318.446.567 US dollar, dan pengembangan 11 kawasan wisata prioritas Aceh. Tidak hanya itu, pengelolaan migas wilayah kerja Blok B kepada pemerintah Aceh melalui badan usaha milik Aceh di Aceh Utara juga berhasil diwujudkan. Keberhasilan lainnya pemerintah Aceh atas dukungan pemerintah juga sukses menarik minat investasi Uni Emirat Arab untuk pengembangan wisata di Singkil, serta berhasil merealisasikan investasi Aceh sebesar 2,1 triliun rupiah melalui PMA dan PMDN sebesar 15,9 triliun rupiah. Selain itu pula, selama 4 tahun terakhir, pemerintah Aceh juga berhasil membangun konektivitas antar wilayah, yaitu sukses memantapkan kondisi jalan nasional sepanjang 2069,97 km dan jalan provinsi sepanjang 1485,85 km. Juga adanya 328 ruas pembangunan jalan kabupaten dan kota. Untuk itu, pemerintah Aceh juga telah membangun 11 unit jembatan gantung, pengadaan 12 unit bus Transkutaraja, hingga pembentukan rute penyeberangan Ulele, Serapong di Pulau Aceh, dan rute Calang Sinabang. Termasuk yang fenomenal adalah pengadaan 3 unit kapal Aceh Hebat. Di samping itu, lancarnya pembebasan lahan untuk pembangunan tol yang juga langsung diapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari segi aksesabilitas dan kualitas kesehatan, pemerintah Aceh bahkan sukses menggerakkan aksi kemanusiaan lewat gelar donor darah ASN yang mendapat apresiasi dari Ketua PMI Pusat Yusuf Kala, dan juga meresmikan 5 unit rumah sakit regional dan juga gedung onkologi RSUZA. Di sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi, dengan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau atau BEREH, ASN Aceh telah menemukan ruh pelayanan yang merupakan jati diri ASN. Dampaknya bukan hanya mampu menghadirkan APBA tepat waktu, tapi juga sukses menyelesaikan 39 segmen tapal batas di seluruh Aceh. 8 aset penyelesaian sengketa aset juga dilakukan, dan membebaskan birokrasi yang bebas dari pungutan lewat gerakan membagikan 26.050 SK kenaikan
mendapatkan pangkat dan pensiun tepat waktu. Satu-satunya tantangan yang membutuhkan kerja keras secara kolaboratif adalah memaksimalkan vaksinasi massal, seraya terus membangun kesadaran segenap kalangan dan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan agar segera tercapai herd immunity sambil berupaya mencegah pandangan dan sikap herd stupidity yang menjadi penggagal ikhtiar bersama keluar dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita semua dan terus memberi kekuatan kepada kita untuk menjalankan mandat yang sudah diberikan oleh rakyat Aceh. Amin.